Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, pemahaman Juma dengan Bapak Bambang Nursena mengenai sejarah penggunaan nama Allah sangat jauh berbeda. Juma menggunakan asumsinya, sementara Bapak Bambang Nursena menggunakan data sejarah. Dan saudaraku dalam Tuhan, apa yang mereka sampaikan tentang nama Allah dan siapa yang lebih dulu menggunakan nama Allah? Langsung saja kita simak apa yang mereka sampaikan. Kita mulai dari Juma dan setelahnya nanti kita dengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena. Namun sebelumnya, pastikan tekan tombol like dan subscribe share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Pak ya, tolong di mute dulu. Jadi, ya, kalau kita kembali kepada original text, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu. Bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda, tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Berikut ini adalah tanggapan Bapak Bambang Nursena mengenai penggunaan nama Allah. Dan mari kita simak siapa sih yang lebih dulu menggunakan nama Allah menurut penjelasan Bapak Bambang Nursena di video berikut ini, dan semoga kita terberkati. Mari kita simak bersama. Salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir dari daerah Elusa di wilayah Yordania, nama uskupnya adalah Abdullah. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam. Inilah sebetulnya peta pra-Islam tentang munculnya agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan kekristenan pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdelas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edessa yang menulis Scholia, sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan
Injil dalam bahasa Arab meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edesa atau Jem Edesa itu hidup pada abad ke-6, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Lalu bagaimana kita melihat, tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6, kita mengenal prasasti Ummul Jimal kedua. Teks di dalam prasasti Ummul Jimal kedua itu menurut penemu inskripsi ini, yaitu Enno Littmann dari Jerman tahun 1913, disebutkan bacaannya adalah Allahu ghafara li ulai. Allah mengasihi keluarga Ulai. Di dalam prasasti Ummul Jimal kedua ini sudah memakai kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin, yang artinya anak. Jadi Allahu ghafara li Ulai bin Ubaidah katib al-Ubaid al-Bani Amri tanaba alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulai bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari dari prasasti Jabat. Ini tahun 512. Ini tahunnya lebih pasti bisa dilacak. Prasasti Jabat itu ditulis sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Islam ini lahir tahun 571. Sementara prasasti Jabat ditulis tahun 512. Nah, dalam prasasti ini tertulis di dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arab. Anda bisa melihat petanya yang Jabat itu di mana. Kafar Jabat itu adalah kota atau desa Jabat, itu di wilayah Syria sekarang. Bagaimana bunyi prasasti ini kita bisa melihat. Di situ digunakan kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah. Dan kita tahu nanti perkembangannya kata Al-Ilah itu gabungan antara definite artikel al atau the dalam bahasa Inggris dan ilah yang artinya sembahan. Jadi bismi, demi nama, Al-Ilah, sang sembahan. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enno Littmann. Apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai? Kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi Uskup Elusa pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Ini sebelum munculnya agama Islam. Kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad
tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Wahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua temukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Kita tidak tergantung dengan Islam, karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya, kan semuanya Kristen, karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen, ya toh? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah, itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari Kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci, alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada, tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu jangan diidentikan dengan agama tertentu, itu loh. Jadi bukan karena aja di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badi'il kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah kullu say'in bihi kana wa bi kurihi lam yakun say'un mimma kan al-masdu lillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdu lillahi daiman. Segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu tulisan reciting the Bible in Arabic, Orthodox Church, muncul di situ. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburkam.
Jawar Burkamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia, karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus jadi bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana, di gereja, yang ngomong, bagaimana kabarmu, kaifalak? Alhamdulillah, kullu tamam. Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra, katanya, insya Allah besok. Jam berapa? Gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Jadi kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai. Katib Ubaidah, Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf wahani Mar al Qois, Manaf dan Hani anaknya Mar al Qois. Perhatikan, anak di sini masih gunakan kata-kata bar bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani, sekalipun ada nama Arab Manaf, Hani nama Arab. Tapi Mar al Qois nama Arab, tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua tuh jangan hanya melihat sejarah Indonesia dari Alkitab Indonesia, pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang boleh dibicarakan oleh Juma di video awal. Beliau mengatakan bahwa di Alkitab tidak ada nama Allah, atau di original teks Alkitab itu tidak ada nama Allah, kata Juma. Jadi nama Allah itu miliknya Juma gitu loh, milik agamanya dia. Nah, kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena mengenai penggunaan nama Allah sendiri. Siapa yang lebih dulu menggunakan nama Allah? Dan Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa Kristen sudah lebih dulu menggunakan nama Allah dibanding Juma atau agamanya Juma gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, dari penjelasan dua orang ini atau dua tokoh ini, kira-kira menurut saudara penjelasan siapa yang lebih tepat? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga dan yang memberkati kita sekalian. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.